Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kari Ramadana Inombi dengan NIM 931421095. Saya akan menjelaskan tentang penyempurnaan kegiatan stepping di perusahaan B1. Ketika industri jasa keuangan jatuh ke dalam krisis pada bulan Juni 2007, Ketua dan CEO B1 Frank William mengeluarkan mandat untuk menghapus 700 juta dari biaya operasional perusahaan pada tahun 2009. Namun, mandat tersebut tidak memicu kekacauan besar dalam perencanaan ketenagakerjaan. Sebaliknya, staf perencanaan hanya menambahkan variabel ke dalam simulasi mereka dan memodifikasi proyeksi mereka untuk kebutuhan talenta perusahaan. Selanjutnya, working backward. Para pemimpin dan analis dari lini bisnis bekerja dalam tim terpadu dengan generalis sumber daya manusia dengan anggota kelompok metrik untuk membangun model untuk setiap lini dan seluruh kekuatan dunia. Kata Wilson, perencanaan tenaga kerja di B1 memperkirakan tidak hanya jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan, namun juga komposisi staf, rasio, sumber daya internal dan eksternal, dan perpaduan keterampilan termasuk perubahan apapun dalam komposisi tersebut yang diperlukan seiring dengan kemajuan bisnis. Selanjutnya, managing demand and supply. Hindari kecenderungan untuk menenggelamkan manajer dalam data dan mengelompokkan data berdasarkan pekerjaan penting. Di B1, proses perencanaan tenaga kerja menjangkau seluruh struktur eksekutif untuk setiap unit bisnis 5 atau 6 tingkat. Para pemimpin bisnis melihat biaya manajemen talenta dan konsekuensi dari pilihan bisnis yang ada. Setiap opsi mempunyai implikasi tersendiri terhadap tingkat kepegawaian internal dan eksternal. Jika perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan benar, sumber daya manusia dapat membantu para pemimpin bisnis memikirkan tujuan akhir mereka. Kata Wilson. Jawaban dari saya, menurut saya, mengapa pentingnya bagi B1 untuk memperhitungkan faktor kurangnya partisipasi agar jasa keuangan tidak akan jatuh pada masa kritis dan juga tidak akan memicu kekacauan besar dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, manfaat yang saya lihat dari perencanaan tenaga kerja dapat dilihat dari sumber daya manusia dan juga dapat mengantisipasi kebutuhan strategis dan memastikan bahwa memiliki tenaga kerja yang memenuhi. Kelemahan yang saya lihat dari proses perencanaan dalam perusahaan adalah lingkungan bisnis global yang semakin tidak stabil, jasa keuangan jatuh ke dalam krisis, pengurangan lapisan manajemen, dan terakhir, perencanaan tenaga kerja yang kurang efektif. Kesimpulan tentang Departemen SDM. Menggunakan berbagai strategi untuk menangani situasi yang berkaitan dengan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses penting yang membantu organisasi memahami tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan setiap posisi dalam perusahaan. Kedua, saya akan memberikan argumen tentang perlunya perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi adalah dapat melibatkan identifikasi kebutuhan SDM untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu kebutuhan SDM juga dapat melibatkan penilaian terhadap karyawan yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan, dan juga posisi yang harus diisi. Lalu ada juga faktor-faktor seperti pensiun, promosi, dan pergeseran karyawan dalam organisasi. Ini juga membantu mengantisipasi kebutuhan penggantian atau pelatihan tambahan bagi karyawan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.